Om Swastiastu. Om Awiginem Astu Namo Sidem. Om Sidirastu Tak Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kertawayam Tu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Elmi Alvina Antika dari Pasraman Widya Dharma Saraswati, Kabupaten Kolaka Timur. Saat ini, saya berumur 16 tahun dan sedang menduduki bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Ladongi. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Trirena sebagai dasar pelaksanaan yajna. Umat Sudharma yang sama berbahagia. Secara etimologi, Trirena berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri yang artinya tiga, dan rena yang artinya hutang atau kewajiban. Trirena merupakan tiga hutang yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Trirena atau tiga hutang ini sudah melekat pada kehidupan umat Hindu karena pada dasarnya seluruh umat Hindu terlahir ke dunia dengan membawa tiga hutang, yaitu hutang kepada para dewa atau dewa rena, hutang kepada para leluhur atau pitra rena, dan hutang kepada orang suci atau resi rena. Nah, menurut Jero Mangku Ketut Maliarsa, ketiga hutang inilah yang menjadi cikal bakal untuk para umat Hindu dalam melaksanakan pancayatna atau 5 jenis persembahan suci. Yang dimana yang pertama adalah Dewa Rena. Dewa Rena adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada Sang Pencipta atau Ida Sang Hyang Widewasa. Karena beliau telah memberikan percikan terkecil dari bagiannya, yaitu Atman. Bukan hanya itu saja, tetapi beliau juga telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk kita, para manusia, bisa bertahan hidup di dunia ini. Yang kedua adalah Pitra Rena. Pitra Rena adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada para leluhur. Kata Pitra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pit yang berarti ayah atau bapak. Bentuk jamaknya adalah pitara yang berarti nenek moyang atau leluhur. Sehingga hutang yang dimaksud di sini adalah hutang yang dimulai dari kandungan ibu, di mana kita telah dirawat di dalam kandungan ibu dan tumbuh besar menjadi anak yang seputra sampai tingkat di atasnya atau nenek moyang. Yang ketiga adalah Resi Rena. Resi Rena adalah hutang yang dimiliki oleh manusia kepada seseorang yang telah mengajari kita tentang ilmu pengetahuan seperti resi, guru, dan pendeta. Pada zaman dahulu dikenal dengan sebutan Wipra atau orang bijaksana yang menerima wahyu langsung dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widewasa seperti mantra-mantra suci dan kitab Weda, dan diberi gelar Maharesi atau Resi yang besar. Umat Sedharma yang saya hormati, di sisi lain umat Hindu memiliki kewajiban berupa yajna yang merupakan korban suci yang tulus dan ikhlas. Di dalam kitab Bhagavad Gita telah dijelaskan, yajna merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Pemujaan yang dilakukan dengan mempergunakan atau mempersembahkan korban suci sudah barang tentu
harus disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hal ini telah dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang artinya, jika seseorang melaksanakan persembahan kepada Tuhan yang disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, dan sebiji buah, atau bahkan air, aku akan dengan senang hati menerima barang yang dipersembahkan dengan cinta kasih oleh penyembahku dalam kesadaran yang murni. Dalam pemujaan terhadap para dewata dan leluhur, ada banyak aturan untuk menenangkan mereka yang harus dipatuhi dengan ketat. Namun, Tuhan menerima apapun yang dipersembahkan dengan hati yang penuh kasih. Jika engkau hanya mempunyai buah, persembahkanlah kepada Tuhan dan Dia akan senang. Jika tidak ada buah yang tersedia, persembahkanlah kepadanya sekuntum bunga. Jika ini bukan musim bunga, persembahkanlah kepada Tuhan sehelai daun. Itu pun sudah cukup, asalkan itu adalah anugerah cinta. Jika dedaunan juga langka, berikanlah persembahan air yang tersedia di mana-mana. Namun, pastikan sekali lagi bahwa kita melakukannya dengan penuh pengabdian. Dalam melaksanakan niatnya, kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat dari niatnya tersebut. Nah, adapun syarat-syarat daripada niatnya itu adalah yang pertama, kita melaksanakan niatnya berdasarkan hati yang tulus dan ikhlas dengan kesucian hati yang tidak boleh dengan terpaksa. Yang kedua, kita melaksanakan niatnya berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang, maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, jangan terlalu mewah supaya tidak merasa beban dalam melaksanakan niatnya tersebut. Yang keempat, kita melaksanakan niatnya berdasarkan kewajiban kita karena kita sudah diberkati untuk hidup. Umat Sudharma yang sama berbahagia, terdapat 5 jenis niatnya yang disebut dengan pancayatnya, yaitu yang pertama adalah dewoyatnya. Dewoyatnya merupakan niatnya yang dilakukan ke hadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, contoh-contoh daripada pelaksanaan dewoyatnya dalam kehidupan, yang pertama adalah melaksanakan puja Trisandia setiap hari, melakukan persembahyangan pada hari purnama dan tilam, melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Saraswati, Siwaratri, Galungan dan Kuningan, dan banyak lagi contoh-contoh dari pelaksanaan dewoyatnya. Kita melangkah pada yang kedua adalah resiyatnya. Resiyatnya adalah niatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa yang membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Resiyatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, pinandita, pandita, sulingge, guru, dan orang-orang yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang bijaksana dan berjiwa suci. Selinggi maupun guru juga termasuk ke dalam orang suci karena beliau orang bijaksana yang memberikan arahan kepada siswa-siswi mereka. Nah, contoh-contoh daripada pelaksanaan resiyatnya ini,
yang antara lain adalah menghormati guru dan perintah yang diberikannya, menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci, memberikan sesari ataupun nia kepada orang suci, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah fitriyatnya. Fitriyatnya ini merupakan yatnya yang dilakukan kepada para roh leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Fitriyatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betari, karena mereka lah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Fitriyatnya ini bertujuan untuk mensucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kayangan. Nah, contoh-contoh dari pelaksanaan fitriyatnya ini adalah menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua kita ketika orang tua sedang sakit, melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur yang telah meninggal dunia, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah manusiayatnya. Manusiayatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Manusiayatnya adalah suatu bentuk upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam hidup, dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh-contoh daripada pelaksanaan manusiayatnya yaitu upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan, upakara atau upacara bayi yang baru lahir ke dunia, upakara atau upacara bayi yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan yaitu otonan, upakara atau upacara potong gigi, dan upakara atau upacara perkawinan, dan banyak lagi contoh-contoh daripada manusiayatnya. Yang selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir adalah buddhayatnya. Buddhayatnya merupakan yatnya yang dilakukan kepada para butakala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Buddhayatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditujukan kepada para butakala atau makhluk bawah. Butakala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif, yang perlu dilebur agar kembali bersifat positif dan tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh-contoh daripada pelaksanaan buddhayatnya antara lain upacara mecaru, yaitu membersihkan area baik itu di pura maupun di natah rumah, ngaturang segehan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi, dan banyak lagi contoh-contoh dari buddhayatnya lainnya. Nah, umat Siddharma yang sama berbahagia, berdasarkan pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dengan melaksanakan pancayatnya yang tulus dan ikhlas, maka kita sudah membayar 3 hutang yang kita bawa sejak lahir atau yang biasa disebut dengan trirena. Hal ini sejalan dengan pendapat Nyoman Sumarni dalam Jurnal Bali Ayah, yaitu Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu, volume 21, nomor 1, April tahun 2021, yang menjelaskan bahwa pancayatnya merupakan implementasi daripada trirena. Artinya, ketiga hutang yang dibawa manusia itu dapat dibayar dengan melaksanakan pancayatnya. Pelaksanaan pancayatnya tidak bisa dipisahkan dari konsep kehidupan umat Hindu yang sudah mempunyai hutang atau rena yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan trirena. Demikianlah sekelumit dharma wacana yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, seperti kata pepatah yang mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada makhluk yang sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.